Nyala. Enggak ini. Baterainya mungkin saya ganti baterai dulu. Tadi bisa itu. Oh ya. Nah, stop aja. Bisa. Belum dinyalakan yang ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad finnar. Akhawati fillah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-Firdaus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-A'raf yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Ibu-ibu majelis taklim Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah,
yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Menurut catatan saya, kita masih berada pada sunnah yang nomor 9, yaitu sunnah yang berbicara seputar adzan dan iqamah. Betul ya? Dan ketika kita berbicara tentang sunnah dalam adzan dan iqamah, saya buatkan materinya supaya lengkap. Berbeda dengan apa yang ada di buku, itu kami buat metodenya tanya jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Ibu-ibu sekalian, dari total seputar soal jawab, tanya jawab seputar adzan dan iqamah, total pertanyaan dan jawaban 30. Kita sudah berada pada pertanyaan yang nomor berapa? 20. Hari ini kita mencoba menuntaskan. Jika memang nanti waktunya cukup, saya akan sampaikan pada bab yang baru, yaitu yang setelahnya, sunnah dalam sutra atau penghalang dalam sholat. Kalau tidak salah itu, kalau lihat di daftar isi buku, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan sekarang masuk pada pertanyaan yang nomor 21. Pertanyaan yang ke-21. Silakan pertanyaannya boleh disingkat, diringkas, tidak harus sesuai dengan yang saya bacakan, ya. Yang penting ibu-ibu paham dengan pertanyaannya dan jawabannya, ya. Pertanyaan yang ke-21 seputar adzan dan iqamah adalah, apakah tetap disyariatkan menjawab dan berdoa setelah adzan jika adzannya disiarkan di radio, tape atau TV? Nah itu. Apakah tetap disyariatkan menjawab dan berdoa setelah adzan jika adzannya disiarkan di radio, tape atau televisi? Jadi maksudnya itu Bu, adzannya itu tidak langsung. Adzannya itu berupa rekaman. Ibu-ibu kalau mendengarkan di radio, kalau misalnya biasanya sih waktu maghrib yang saya tahu itu ya, itu kan dikumandangkan adzan di radio. Itu kalau tidak live, adzannya tidak live di sebuah masjid, tetapi itu rekaman, kan ketahuan Bu kalau itu rekaman. Kenapa? Karena ya suaranya flat, ya begitu terus, gak ada perubahan, atau kan nggak ada naik turunnya, kan ketahuan ini rekaman studio atau rekaman. Bagaimana kita yang mendengar, apakah tetap menjawab adzan? Jadi kalau mau adzan di radio itu hayya 'alas shalah, apakah kita yang mendengarkan juga mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Ketika muadzinnya mengucapkan la ilaha illallah, apakah kita juga menirukan la ilaha illallah dan membaca doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya? Jawabannya adalah tidak disyariatkan menjawabnya karena rekaman. Tidak disyariatkan menjawabnya. Ini fatwa para alim ulama, ya. Tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu adalah kalau live. Jadi kalau ibu-ibu di perjalanan, mending adzan yang ada di radio itu dikecilkan saja atau dimatikan. Ibu dengarkan saja kumandang adzan yang ada di sekitar Anda saat kita berkendara. Nah seperti itu. Ustadz kalau bertaut-tautan Ustadz, bagaimana? Nih ya. Maka ambil adzan yang pertama kali Anda dengar, itu aja. Atau misalnya ketika itu telah lewat, ya semampunya yang Anda dengar apa, itu yang ditirukan. Misalnya tadi adzan yang kita dengarkan pertama, hayya 'alas shalah. Karena kita berkendara, tiba-tiba di satu tempat
ternyata masih hayalah sholat juga. Nggak apa-apa, kita tirukan. La haula wala. Begitu terakhir ya kita sebutkan la ilaha illallah, lalu baca doanya, zikirnya dan doanya. Apa itu zikir dan doanya? Ibu-ibu sudah paham semua kan? Yang pertama menirukan muadzinnya, la ilaha illallah. Yang kedua membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga membaca raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu kalau setelah adzan. Beda dengan zikir pagi petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Itu zikir pagi petang. Ini enggak, setelah adzan ini. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Lalu yang keempat baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Lalu yang terakhir yang kelima baca doa. Allahumma robba hadihi da'wati tamma wassalatil qa'imah sampai terakhir alladzi wa'atta. Jangan pakai ada penambahan innaka la tukhliful mi'ad, karena itu riwayatnya adalah lemah, hadisnya lemah. Lalu kemudian baru ditambah doa. Silakan bahasa Indonesia boleh, karena doa antara adzan dan iqamah tidaklah tertolak ibu-ibu sekalian ya. Baik, bahkan ibu-ibu sekalian doa apa ini? Doa antara adzan dan iqamah itu doa saat dikumandangkan adzan itu pintu-pintu langit terbuka ibu-ibu sekalian. Nabi yang mengatakan, mana dalilnya? Minta tolong, ada satu kitab yang ketinggalan tadi, Sahih Targhib wa Tarhib, ada di sini. Minta tolong jilid 1 ya, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Itu disebutkan ibu-ibu sekalian bahwasanya di nomor Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 266 kalau tidak salah, 266. Iya, 266 itu. Di situ disebutkan Sahih Targhib wa Tarhib nomor 266. Iya, 266. Nah, silakan minta tolong yang ada di depan, ikhwan-ikhwan kita yang membantu membacakan hadisnya. Nah, kita lihat 266. Sahabatnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu inda hudurin nida wa saffi fi sabilillah. Silakan dibaca di Sahih Targhib wa Tarhib 266. Silakan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Dua waktu yang padanya. Coba, mungkin baterainya ya. Tes. Dua waktu yang padanya pintu-pintu langit dibuka. Ada 2 waktu, pintu-pintu langit dibuka. Saya yakin ibu-ibu pasti bertanya di dalam hati, yang dimaksud pintu-pintu langit dibuka itu apa, Ustaz? Maka jawabannya adalah yaitu kesempatan doa itu untuk terkabul, peluangnya sangat besar. Sangat besar. Yang dimaksud pintu-pintu langit terbuka itu peluang doa untuk dikabulkan itu sangat besar, ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu juga bertanya, memang langit punya pintu, Ustaz? Ya, langit punya pintu. Sebagaimana ibu-ibu kalau membaca ayat Quran surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan apabila pintu-pintu langit sudah terbuka, berarti langit itu punya pintu. Lah ini karena berita gaib, ya wajib kita imani. Sami'na wa ata'na. Ya,
Karena ini sebuah berita gaib yang wajib kita imani. Jadi pendekatannya pakai pendekatan iman, bukan pendekatan logika atau akal. Baik, silakan lanjutkan. 2 waktu pintu-pintu langit terbuka. Terus? Dan jarang sekali saya bacakan aja terjemahnya kalau gitu. Sambil itu mungkin mic-nya atau apa diperbaiki ya. Saya bacakan aja, saya bacakan. Wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu. Dan jarang sekali, loh ini buktinya. Jarang sekali orang yang berdoa pada waktu itu ditolak doanya. Makanya tadi saya sampaikan, yang dimaksud pintu-pintu langit itu terbuka, kesempatan peluang itu doa untuk dikabulkan itu besar. Buktinya Nabi sendiri yang bilang, jarang sekali doa pada saat itu ditolak. Jarang, berarti sering-seringnya diterima. Apa itu 2 waktu itu? Yang pertama, inda hudurin nida, saat adzan dikumandangkan. Tuh, itu adzan berkumandang. Dan yang kedua, wasaffi fi sabilillah, dan ketika saat berbaris dalam perang di jalan Allah. Artinya pada saat kaum muslimin berjihad di jalan Allah untuk melakukan penyerangan. Ya, kayaknya untuk yang nomor 2 ini tidak terjadi, Bu, di negeri kita. Karena apa? Karena alhamdulillah Allah memberikan negeri kita aman, tidak ada peperangan. Jadi yang pertama saat adzan berkumandang ya. Yang kedua apa yang kedua tadi? Ketika barisan kaum muslimin berjihad di jalan Allah akan melakukan penyerangan. Ibu-ibu tidak usah kalimatnya sama kayak saya. Ketika jihad perang di jalan Allah, itu aja. Sak titik-titiknya, sak komanya, nggak usah. Simple aja. Taklim itu dibuat yang penting kita paham maksudnya. Oh ini, ya seperti itu. Jadi karena kita dikejar waktu supaya ini selesai, biar kita bisa beranjak ke materi berikutnya itu, Bu ya. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Ternyata bukan hanya adzan, Bu. Gandengannya adzan itu apa, Bu, setelah adzan? Iqomah. Ternyata iqomah, orang kalau mendengar iqomah dikumandangkan, banyak berdoa, Bu. Banyak berdoa. Loh Ustadz, kan waktunya singkat. Iya memang singkat. Apabila qomat itu sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pasti imam dengan segera dia akan memimpin, lalu dia menyerukan ke makmum, sawu sufufakum, rapat luruskan shaf. Lah, menunggu sholat itu mustajab setelah iqomah. Makanya ibu-ibu kalau habis dengar iqomah, manfaatkan doa. Doanya apa, Ustadz? Kira-kira Ustadz, ya pilihlah doa-doa jami. Apa doa jami itu? Katanya Aisyah, Nabi itu menyukai doa jami dan Nabi meninggalkan doa selain jami. Jadi Nabi yang dipilih itu doa jami. Doa jami itu adalah doa yang pendek, doa yang singkat, gak panjang, tapi maknanya luas, mendalam. Banyak sebenarnya. Di antaranya yang kita hafal, Robbana atina fid dunya hasanah. Sebenarnya banyak. Bukan hanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, termasuk ada doa. Misalnya doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Atau di tengah-tengahnya, langsung dinukil di tengahnya aja. Misalnya begini, doa yang jami, cakupannya luas. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma'adha bihi abduka wa nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalimatnya ujung belakangnya itu sama, cuma depannya yang beda. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan, semua kebaikan yang diminta Nabi Muhammad itu ya tak minta. Tuh enak kan? Itu namanya doa idem. Itu.
Dan aku berlindung dari semua kejelekan yang Nabimu Muhammad juga berlindung dari kejelekan itu. Jadi yang diminta Nabimu itu yang tak minta, yang Nabimu berlindung dari itu, aku juga berlindung dari itu. Wih, saya nak ringkes ini. Ya itu namanya doa jami. Nah ini dihafalkan yang kayak begini. Lah itu karena memang waktunya singkat. Di mana dalilnya? Ketika iqomah pintu langit itu dibuka. Jadi bukan hanya adzan. Qomat itu pintu langit dibuka. Maksudnya dibuka kesempatan doa untuk dikabulkan, peluangnya besar untuk diterima. Dalilnya, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Tadi nomor berapa yang tadi? 266. 266. Sekarang 260. 260. Kalau tadi kan 266. Sekarang 260. Silakan dari Jabir. Bentar. Loh, enggak ada. Sebentar. Ya, silakan. 260. Dari ya. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, Langsung isinya, apabila iqamah salat dikumandangkan, idza suwiba bis salati futihat abwabus sama. Ulang lagi, apabila iqamah salat dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan. baik, maka pintu-pintu langit dibuka, wastujibad doa, dan doa dikabulkan. Loh, ya kan? Itu kalau iqamah. Makanya manfaatkan betul, yaitu dengan memperbanyak doa. Kembali ke materi kita tentang adzan dan iqamah. Pertanyaan nomor 22. Yang nomor 22 sekarang. Apakah orang yang adzan haruslah dia yang iqamah? No. Dia yang adzan, apakah dia juga yang iqamah? Apa harus ganti orang? Apa orangnya tetap? Nah itu maksudnya. Ya, silakan. Diatur sendiri kalimatnya. Apakah orang yang adzan haruslah dia yang iqamah? Menurut pendapat yang kuat adalah orang yang adzan maka dialah juga yang iqamah. Orang yang adzan dia juga yang iqamah. Ini menurut pendapat yang kuat loh ya. Jadi kalau ada muadzin ya dia juga yang iqamah. Namun tidak dilarang. Nah itu tolong digarisbawahi. Namun tidak dilarang jika orang yang adzan di masjid kemudian orang lain yang iqamah. Beda orang maksudnya. Tidak dilarang kalau beda orang. Loh diringkas gitu ya tidak apa-apa. Tidak dilarang kalau beda orang. Tapi yang kuat itu yang mana? Pendapatnya sama. Dia yang adzan, dia juga yang iqamah. Tapi tidak dilarang kalau beda orang. Mana itu dalilnya? Fatwa ulama, yaitu oleh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin mohon maaf, di dalam kitab Al-I'tibar fi an-nasikh wal mansukh minal azhar halaman 66. Kita lanjutkan sekarang, ini tadi fatwa ulama, pertanyaan nomor 22. Sekarang pertanyaan nomor 23. Apakah kita dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana menjawab adzan? Orang kalau iqamah, mendengar iqamah, apakah juga dijawab sebagaimana kalau kita dengar adzan? Ibu-ibu kalau dengar adzan kan menjawab ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika hayyalah shalah, la haula wala quwata illa billah. Lah ini masalahnya adalah iqamah. Apakah juga dijawab? Maka jawabannya adalah menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat, hukum iqamah sama dengan hukum adzan. Sama. Hukumnya iqamah sama dengan hukum adzan. Sehingga dianjurkan juga menjawab iqamah. Jadi menurut pendapat yang kuat, hukumnya iqamah sama dengan hukumnya adzan. Sehingga dianjurkan juga menjawab iqamah sebagaimana kita menjawab adzan. Jadi ya tolong dijawab Bu, meskipun cepat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Hayyalal shalah, haula wala. Hayyalal falah, haula wala. Itu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama. Mana dalilnya yang menunjukkan akan hal ini? Dalilnya selain fatwa ulama oleh Ibnu Utsaimin, ternyata ada hadis Nabi. Riwayatnya Abu Dawud. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Bisa dibuka Abu Dawudnya. Nomornya 1283 1283 Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud. Abdullah bin Mughaffal. Betul, Abdullah bin Mughaffal. Ya, kita dengarkan ya sebentar. 1283 riwayatnya Abu Dawud. Nah, silakan tafadhol Pak Didi dibaca. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an ia berkata. Apa kalau ditarik ke sana selalu begitu ya? Iya. Iya, begitu ya. Mungkin nggak anu ya. Iya, Ustaz. Terus lanjut ya, Ustaz. Iya, silakan Pak Didi. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, silakan. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Saya bacakan dulu teks bahasa Arabnya. Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun liman sya'a. Loh, Nabi mengatakannya 2 kali. Silakan Pak Didi. Antara setiap 2 azan, yaitu azan dan iqamah, ada sholat. Perhatikan. Sebentar ya. Saya bacakan teksnya, perhatikan. Nabi mengatakan begini, baina kulli adzanaini, setiap 2 adzan, setiap di antara 2 adzan. Bayangkan, Nabi mengatakan iqamah itu pakai bahasa adzan, ibu-ibu. Lihat, kulli baina adzanaini, setiap di antara 2 adzan. Maksudnya 2 adzan dan iqamah. Salatun, ada sholat sunnah. Makanya kalau ibu-ibu setelah adzan maghrib itu sholat sunnah, nggak apa-apa, boleh, karena dalilnya ini seperti itu. Misalnya lagi nih, adzan asar, lalu nanti kan iqamah, ibu-ibu sholat dulu 2 rakaat, misalnya sholat sunnah. Karena Nabi sendiri yang mengatakan di antara 2 adzan, maksudnya 2 adzan itu adzan dan qomat, itu ada sholat sunnah. Sekalipun itu ada yang hukumnya tidak ditekankan. Contohnya qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu tidak muakkadah, ghairu muakkad, tidak ditekankan. Yang ditekankan itu adalah qobliyah subuh, qobliyah zuhur, itu ditekankan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, tapi boleh, karena Nabi sendiri yang mengatakan antara 2 adzan. Lihat ibu-ibu, Nabi menyebut lafadz iqamah pakai lafadz adzan. Di antara 2 adzan, berarti kalau begitu statusnya sama. Iqamah sama dengan adzan, adzan sama dengan iqamah. Adzan kita jawab, iqamah juga kita jawab. Sebab Nabi mengatakan iqamah itu sama dengan adzan. Ulang lagi Pak Didi terjemahannya, antara 2, silakan. Antara setiap 2 azan, yaitu azan dan iqamah, ada sholat. Terus bagi orang yang ingin mengerjakannya. Loh, kalau mau, kalau enggak apa-apa. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Berarti kita tirukan juga atau tidak ketika iqamah? Ya, kita tirukan, kita jawab, maksudnya kita jawab, ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan nomor berapa? 24. Yang ke-24. Kapan makmum mulai berdiri untuk menyusun shaf salat? Kapan makmum mulai berdiri untuk menyusun shaf salat berjamaah? Ketika mendengar iqamah. Jadi kapan makmum mulai berdiri untuk nyusun shaf salat berjamaah ketika mendengar iqamah? Jawabannya adalah makmum dianjurkan, ini fatwa ulama, dan ini yang paling kuat pendapatnya.
Makmum dianjurkan ketika berdiri untuk sholat berjamaah ya, ketika mendengar kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Nah, sebab ada Bu di antara sebagian kaum muslimin baru qomat, baru lafaz Allahu Akbar sudah pada berdiri. Ya betul ya, sudah pada berdiri. Nah, apakah salah? Tidak salah. Tetapi kalau ditanya mana sebenarnya tuntunan yang rajih, yang paling kuat, yaitu pada saat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, itu. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya pernah melihat kondisi yang seperti ini, Bu, ya. Itu di sebuah masjid. Namanya nama masjidnya itu Masjid Syekh bin Baz. Masjid Syekh bin Baz. Ya, di kawasan ya tentunya di Mekah, Bu, ya. Di kawasan namanya Mahbasjid. Nah, jadi pada waktu itu jamaah haji kita itu ada yang ditaruh di situ. Lah di situ dekat yaitu masjid, di situ ada masjid namanya Masjid Syekh bin Baz. Itu ba'da maghrib mesti ada taklim, kajian syekh, itu ya. Begitu saya perhatikan, taklim selesai, dikumandangkan adzan Isya, setelah adzan dilanjutkan sedikit materinya, setelah itu iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Itu nggak ada yang berdiri. Sedangkan jamaah kita orang Indonesia waktu itu yang ikut salat semua berdiri. Saya lihat yang pakai sorban, yang pakai bahkan saya lihat aja. Saya tetap duduk, saya perhatikan. Saya duduk. Begitu qad qamatis shalah baru berdiri. Qad qamat. Oh iya. Berarti benar kalau begitu yang dikatakan bahwasanya memang disebutkan di dalam kitab Al-Masail Muhimma fil Adzan wal Iqamah halaman 121, makmum itu beranjak berdiri untuk sholat berjamaah menyusun shaf ketika mendengar qad qamatis shalah. Tapi kalau dari awal itu berdiri ya nggak apa-apa, nggak salah, tidak berdosa, ya. Cuman yang kuat itu pendapatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz kalau tidak berdiri duluan nanti diisi oleh orang yang bagian depan, ya. Nggak apa-apa. Berarti niatnya baik ya. Baik, ya. Baik, kita lanjutkan yang ke-25. 25. Pertanyaan 25. Ini agak panjang pertanyaannya, nggak usah ditulis, ibu-ibu nanti diringkas sendiri. Hukum sholat jamaah duluan dari jamaah yang umum di masjid dengan beberapa orang yang diburu waktu kerja. Karena kalau menunggu jamaah yang biasa sholat di masjid tersebut, iqomahnya masih lama setelah adzan. Kurang lebih kayak gini lah kronologisnya, kurang lebih. Adzan zuhur di Masjid Al-Araf. La ilaha illallah, adzan zuhur di Masjid Al-Araf. Lalu kemudian saya lihat timernya masjid untuk iqomah 30 menit. Misalnya ini misal 30 menit. Sedangkan kita datang ke masjid itu musafir misalnya, atau misalnya kita ada buru-buru. Misalnya nih, land pesawat boarding jam sekian. Ini kalau nunggu iqomah 30 menit ketinggalan pesawat kita. Belum lagi kena jalan macet apa ketinggalan kereta kita. Dan masih banyak kebutuhan kita. Wes apa caranya sholat disian mari. Yang penting kan sudah adzan. Ayo beberapa orang kita sholat duluan ya. Setelah itu kita bisa beranjak pergi. Bagaimana? Faham maksudnya ya? Sebab saya pernah mengalami yang seperti ini, Bu. Saya sholat di sebuah tempat, yaitu nama masjidnya lupa saya. Tapi saya sholat di Kampung Bugis, Kota Manado. Namanya Kampung Bugis. Waktu itu saya ada isi kajian di situ, khutbah nikah. Lah ternyata kebiasaan orang di sana, di Manado, Muslim di sana, antara adzan dengan iqomah lama, ibu-ibu, lama. Akhirnya nggak ada timernya, nggak ada. Kok ditunggu 5 menit, ditunggu sampai 7 menit, kok nggak bilang sama, lu mana ini muadzinnya?
Nggak ada juga, nggak kelihatan. Akhirnya qadarullah ketemu satu orang, "Mas, ini komatnya kapan?" Sedangkan jamaah yang lain banyak yang dari luar kota, ada yang dari Surabaya, apa macam-macam. "Kapan?" "Loh, kalau di sini lama, nanti 30 menit." Waduh, dari sini ke bandara, sedangkan kita tiket kita waktu itu, waduh, ini nggak nutut ini. Belum nanti perjalanannya kena macet, belum lagi boardingnya atau apa. Waduh, ada yang usul, "Wes gini loh Ustaz, sholat duluan aja lah Ustaz. Kita ini diburu waktu loh Ustaz." Ya, nggak apa-apa. Kita sholat dulu, asalkan izin sama takmirnya. Izin sama takmir atau imam tetap di masjid ini. Boleh tidak diizinkan? Tidak, kami sholat duluan karena kami ada uzur kepentingan dan ini urgent dan seterusnya. Nah itu, kalau tidak dia nggak izin, "Oh jangan, ya kita nggak izinkan sesuai dengan ya selesai, harus ditunggu." Dan alhamdulillah diizinkan untuk sholat. Ya sholat duluan, ya seperti itu. Baru kemudian kita melanjutkan perjalanan. Jadi yang seperti ini jawabannya adalah, menurut yaitu pendapat yang kuat adalah haram melaksanakan sholat jamaah di masjid tersebut tanpa izin dari imam tetap masjid. Nggak boleh tanpa izin, harus izin dulu. Wanita, kalau hanya jamaah wanita saja, apakah tetap izin dulu? Di sini tidak dibedakan. Jadi tetap izin dulu. Ya, seperti itu. Kepada yaitu orang yang berkuasa di masjid itu siapa? Takmirnya atau imamnya. Kami sholat dulu karena kami ada kepentingan. Khawatirnya nanti kami ini terlewat dan seterusnya. Kalau diizinkan silakan. Kalau tidak diizinkan, ya sudah, qadarullah, nunggu. Ya. Adapun misalnya ini kalau nekat tetap dikerjakan tanpa izin, maka sholatnya sah, tidak batal, tapi berdosa. Keluar, kan tidak boleh sesudah adzan keluar masjid. Pernah kita pelajari tidak itu? Kecuali kalau keluarnya dari masjid itu tujuannya satu, udzur syar'i, ada kepentingan, dan itu pun dia punya niat untuk balik lagi ke masjid itu. Atau dia pindah ke masjid lain, Masjid Al-A'raf adzan, masih lama Anda pindah ke masjid lain. Atau misalnya Anda sholat subuh di Masjid Al-A'raf, ternyata ketika adzan subuh Anda mendengar berita di media sosial ada taklim ustadz kita, Ustadz Kibar misalnya, yaitu isi kajian di Masjid Ahmad Yani, atau mungkin yang dekat sini Baitur Rahmah, Danau Singkara. Anda berpikir kalau saya sholat di Al-A'raf, maka saya akan kehilangan satu, taklimnya nanti kehilangan, yang kedua parkirnya penuh, gak dapat tempat. Enaknya saya langsung keluar. Itu katanya ulama boleh pindah masjid dengan syarat dia nyampe di masjid itu tetap mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Syaratnya itu. Kalau nggak dapat takbiratul ihramnya imam, haram, dicap munafik. Hadisnya ada, dosa besar. Nggak boleh keluar masjid ketika adzan, kecuali batal wudhu, memperbarui wudhu. Nggak apa-apa. Makanya kalau dia nekat sholat di masjid itu tanpa izin, sah, nggak batal. Pembatal sholat kan bukan itu, tapi dia berdosa karena tidak izin dengan takmir atau imam masjid itu. Ya. Nah, jadi kalau masjid-masjid yang seperti ini, musola-musola yang seperti ini, maka dalam hal ini adalah silakan Anda sholat langsung setelah adzan, lalu kemudian iqamah, ya, maka Anda ikut sholat.
Adapun setelah itu ada orang lagi, yaitu iqomah lagi, sholat lagi, nggak apa-apa yang seperti ini. Ini masalahnya adalah Anda sudah berada di dalam masjid dan iqomahnya, dan di situ punya imam tetap. Kalau bandara nggak ada imam tetap. Ini kalau punya ada imam tetap. Imam tetap. Ya, seperti itu. Karena ada bu, masjid-masjid safar, ada nggak masjid safar? Masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan, kadang-kadang siapapun boleh mampir, sholat terserah, kan gitu. Dia sendiri tidak punya imam, termasuk masjid di rest area, seperti itu. Ya, wong saya pernah tanya, yaitu masjid di perjalanan Malang ke Surabaya, kiri jalan kan ada rest area. Nah, saya pernah di situ. Lalu kemudian setelah itu saya tanya, iseng saya, ini takmirnya siapa? Ya enggak Ustadz, ini dibuat ya untuk kepentingan umum, siapapun silakan boleh sholat. Oh, berarti kalau misalnya di sini, misalnya adzan, sedangkan kita buru-buru langsung aja kita iqomah, ayo kita buat shaf, nggak apa-apa, karena nggak punya imam. Paham sampai di sini? Nah, namanya saja tidak tahu, maka mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Pentingnya nuntut ilmu itu ya. Baik, Allah tidak menghukum bagi orang yang tidak tahu. Khilaf, lupa dan seterusnya. Rufi al-qalamu, pena itu diangkat untuk 3 orang. Maksudnya pena diangkat untuk 3 orang, tidak tercatat dosa. Siapa mereka? 1 orang yang lupa, khilaf, namanya lupa. Sampai ada doa Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum aku atas kelupaan kekhilafanku. Itu kan ada Rabbana la tu'akhidna, surat Al-Baqarah, karena lupa. Ya apalagi namanya lupa. Ya, suami bilang sama istrinya, tolong nanti aku ini loh ya, tolong anu ini. Begitu loh, sudah lali aku mas, siapa lagi? Gak usah morang-moring. Namanya lupa. Iya. Enggak, ekon iku lho bendino lali, iku sing kon pikir opo. Gitu. Ada suami kayak begini. Iya. Ya iki. Faktor iki istrinya nggak mau. Enak ya aku senong. Tapi lalian, namanya lupa. Ya udah nggak usah marah-marah, seperti itu, ya. Terus yang kedua, karena yaitu ketiduran. Nah, itu lupa, terlewat karena ketiduran. Terus kemudian yang ketiga yaitu karena hilang akal. Termasuk ada satu riwayat yang lagi mengatakan anak kecil. Anak kecil itu tidak tercatat dosa, termasuk orang yang hilang akal, ya, gila. Makanya orang mengurusi dirinya sendiri aja tidak bisa, apalagi dia beribadah. Termasuk pekon Ustadz, kalau pekonnya pekon yang sudah masuk parah, ya, dia sudah tidak mengenali siapa anaknya, nama-nama anaknya dan seterusnya. Ini pekon yang parah, maka sudah masuk kategori ini. Sehingga kalau dia tidak sholat, maka dalam hal ini tidak tercatat sebagai dosa. Pikun berat loh ini, pikun berat. Tapi kalau pikun-pikunan, ya seperti itu. Nginget apa lupa, tapi masalah fulus. Kon utang mbek aku sak mini. Wis pirang tahun ini sih. Terus kon utang mbek aku sak mini. Apal kabeh. Lah ini namanya ya nggak masuk lah kategori ya. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, ya. Yang nomor berapa sekarang? Pak Budi. 26. Kapan harus membatalkan sholat sunnah karena mendengar iqomah? Kapan harus membatalkan sholat sunnah karena mendengar iqomah? Kapan orang itu harus membatalkan sholat sunnah karena dengar iqomah? Ibu-ibu lagi sholat, di pertengahan sholat iqomah dikumandangkan, dalam hati tak teruskan apa tak batalin, terus tak batalin. Ya, ini baca ayat tapi hatinya batal tak terus batal. Nah, itu ya. Jadi ibu-ibu, kata para alim ulama sebagaimana yaitu disebutkan, yaitu dalam kitab Nailul Autar oleh Imam Asy-Syaukani di juz yang ketiga halaman 102,
Menurut pendapat yang kuat, jika orang tersebut merasa tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, teruskan sholatnya. Teruskan. Apalagi ibu-ibu sudah dapat 1 rakaat. Sudah dapat 1 rakaat. Rakaat kedua, Allahu Akbar, iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau dalam ibu-ibu, dalam hatinya yakin, ini kalau tak teruskan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi patokannya itu takbiratul ihram imam, maka teruskan. Jika tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tetapi kalau ibu-ibu merasa ini kalau tak teruskan saya akan ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka langsung putuskan sholat Anda, ya, dan tidak perlu yaitu iqomah, nggak perlu, ya, seperti itu. Apalagi kalau ibu-ibu tasyahud akhir, misalnya tahiyat sudah akhir, ternyata iqomah, maka dalam hal ini sama, yaitu kalau misalnya Anda merasa bacaan tahiyat ini kalau diteruskan Anda masih mendapatkan takbiratul ihramnya imam, teruskan aja, ya, sampai salam baru kemudian mengikuti. Tapi kalau Anda merasa yaitu kalau tak teruskan sampai doa-doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ini kalau tak teruskan saya ketinggalan, maka sudah tuntaskan sampai innaka hamidum majid, lalu kemudian salam. Ya, salam langsung segera mengikuti imam, ya. Jadi dibatalkan langsung boleh tanpa iqomah, tanpa iqomah. Baru dapat, baru takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wajib, ya sudah, ya, langsung aja ikut imam, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang ke-27. Bolehkah sholat jamaah tanpa iqomah? Bolehkah sholat berjamaah tanpa iqomah? Gak pakai iqomah ini? Apakah boleh sholat berjamaah tanpa iqomah? Menurut pendapat yang kuat, iqomah untuk sholat wajib berjamaah hukumnya sunnah. Iqomah untuk sholat wajib berjamaah itu sunnah. Menurut pendapat yang kuat, iqomah itu sunnah, Bu. Iqomah sunnah. Bukan sebagai syarat sahnya sholat, bukan. Jadi bukan sebagai syarat sahnya sholat, bukan. Ya. Jadi bukan sebagai syarat sahnya sholat. Dan ibu-ibu harus tahu syarat sahnya sholat itu apa saja, Bu. Ayo ditulis, ya. Apa ya kak wingi apa koyo aku iling ya. Saiki lali, ya. Apa syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat adalah yang pertama, syarat sahnya sholat yang pertama yaitu, ibu-ibu sekalian, ditulis langsung tanpa saya sertakan dalil. Yang penting ibu-ibu tahu. Yang pertama, syarat sahnya sholat adalah Islam. Orang kafir tidak sah sholatnya, nggak diterima Allah. Dalilnya banyak ini dalam Al-Quran, banyak sekali. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kafir kepada keimanan, kufur kepada keimanan, maka telah terhapus amalan-amalannya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Makanya orang kafir nggak masuk. Yang masuk, yang wajib sholat, syarat sahnya sholat itu sah dilakukan, sah sholatnya. Syarat pertama Islam, Muslim. Yang kedua berakal. Ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, rufi al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqidho. Catatan amal itu diangkat, artinya tidak tertulis dosa untuk siapa? Orang yang tidur sampai bangun, terus kemudian anak kecil sampai dia balik, terus orang gila sampai ia sembuh dari gilanya. Berarti orang gila itu tidak berakal, termasuk pikun masuk di sini, yaitu hilang akal, maka yaitu tidak sah sholatnya. Sehingga yang sah itu orang yang berakal.
Ya. Anak kecil karena dia belum balik nggak sah. Artinya apa? Tidak. Kalau dia tidak sholat, anak kecil tidak sholat, tidak tercatat dosa. Tidak tercatat dosa. Kalau dia mau sholat tidak apa-apa, itu sebagai pelajaran. Ya maaf, saya ulang kata kalimat saya. Artinya sah, syarat sahnya sholat itu yang kedua berakal. Anak kecil yang sholat, maka ini diperbolehkan. Cuman kalau dia tidak sholat, maka tidak berdosa. Karena memang belum berakal. Nomor 3 syaratnya tamyiz. Tamyiz, syarat ketiga tamyiz. Tamyiz itu adalah anak yang telah berumur 7 tahun. Nah, itu sah, baru sah sholatnya. Sah sholatnya. Sah sholatnya. Dapat pahala dia. Tamyiz. Yang nomor 4 suci dari hadas. Suci dari hadas. Jadi kalau hadas ini adalah yaitu yang terkait dengan keadaan seseorang, tubuhnya. Ya, kalau wanita ya terhindar dari haid, nifas, ya. Kalau laki-laki perempuan dia dalam keadaan suci, tidak junub. Nah, itu loh. Itu hadas yang terkait dengan keadaan badan tubuhnya. Syarat kelima yaitu terhindar dari najis. Kalau najis itu adalah hal yang terkait dengan tempatnya. Nah, itu najis itu segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Nah, itu. Jadi najis itu terkait dengan tempat sholat. Ya, termasuk juga pakaian. Pakaian yang dipakai sholat jangan sampai kena najis. Nah, seperti itu. Ya. Orangnya suci, dia bukan wanita haid, tapi pakai baju yang terkena najis, maka ya tidak sah sholatnya. Seperti itu. Jadi syarat kelima menghilangkan atau terhindar dari najis. Syarat yang keenam menutup aurat. Ibu-ibu harus tertutup auratnya, kaki termasuk harus tertutup. Sebab kalau tidak nggak sah nanti sholatnya. Ini syarat keenam ini, syarat sahnya sholat. Menutup aurat. Laki-laki juga demikian. Ya, aurat laki-laki antara lutut sampai dengan pusarnya itu aurat. Ya, laki-laki. Adapun kalau wanita sekujur tubuhnya itu adalah aurat. Baik, menutup aurat. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah masuknya waktu. Masuknya waktu. Jadi harus masuk. Ya, ini belum duhur sudah sholat duhur. Ya. Jam 10 sholat 4 rakaat. Ibu sholat duha, enggak Ustadz saya duhur. Ya enggak bisa. Ya, itu jam 4 sore sholat 3 rakaat. Loh ibu sholat apa? Saya sholat maghrib. Ya enggak bisa. Karena ada waktunya sudah disebut. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas seorang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi jangan dirubah. Duhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, sudah ditetapkan itu. Ikuti yang sudah ditetapkan oleh ulil amri kita. Jadwal waktu sholat untuk wilayah Malang dan sekitarnya dan seterusnya. Jadi harus masuk waktunya. Yang kedelapan syaratnya adalah menghadap kiblat. Ya, tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Kalau orang sakit, ya. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Orang sakit maupun orang yang dalam perjalanan naik kereta. Maka kalau bisa yang awal itu takbiratul ikhramnya saja yang menghadap kiblat. Kalau bisa, kalau mampu, takbiratul ikhramnya saja. Setelah itu dia tidak menghadap, nggak apa-apa. Sama dengan kalau ibu naik bis atau kereta, harus tahu kompas mana arah barat, yaitu arah kiblat ini mana. Ternyata arah kiblatnya itu ada di kanan kita. Misalnya nih, kita naik kereta, maka kita menghadap gini aja dulu takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Setelah itu ikuti kereta itu kemana. Termasuk orang sakit. Mana ini arahnya? Ternyata sebelah kiri. Setelah itu kemudian bebas dia. Itu. Kalau itu tidak mampu juga, maka semampunya. Sholatlah semampunya. Ya. Baik. Jadi sholat menghadap kiblat. Seperti itu. Kiblat kita di mana? Kiblat kita mana? Ka'bah atau Masjidil Haram?
Ka'bah atau Masjidil Haram? Baik, saya jelaskan ibu-ibu sekalian. Bagi orang yang yaitu dia bisa melihat Ka'bah, orang yang bisa melihat Ka'bah. Perhatikan baik-baik ini. Ini banyak kesalahan. Orang yang langsung dia bisa lihat Ka'bah, maka arah hadapnya adalah Ka'bah kiblatnya. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, seperti kita ada di Indonesia, acuan kita bukan Ka'bah ibu-ibu. Acuan kita, kiblat kita adalah Masjidil Haram. Loh, Ustadz ngomong begini di mana? Dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Yaitu di suratnya adalah bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah 144. Palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah ini ayat ini adalah dalil bahwasannya menghadap kiblat wajib bagi orang yang ingin melakukan sholat, dan syarat dari syarat sahnya sholat. Ya, seperti itu. Bagi mereka yang tidak menghadap ke Ka'bah, nggak bisa lihat Ka'bah. Sedangkan bagi mereka yang bisa lihat Ka'bah, arah hadapnya Ka'bah. Bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah, seperti kita, Indonesia, Malaysia, negara-negara yang lain, maka arah hadapnya adalah Masjidil Haram. Lah Masjidil Haram kalau dari Indonesia arahnya ke arah mana, Bu? Barat. Sehingga tidak perlu buat softnya itu miring-miring, nggak perlu. Mana barat itu? Barat itu di belakang saya. Selesai. Nabi pernah mengatakan, minta tolong Pak Didi dibukakan Sahih Bukhari. Bukharinya dibaca, Sahih Bukhari dibaca. Sahih Bukharinya dibuka, yaitu ya. Atau ini aja. Mohon maaf, minta tolong Tirmidzi aja, nomor 344, Tirmidzi nomor 344, Tirmidzi nomor 344, ya, dari Sa'id Al-Maqburi radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah." Loh, jelas sekali. Silakan. Ayo. 344 Ustaz. Ya, 344. Tirmidzi. Dari Sa'id Al-Maqburi, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, silakan. Antara timur dan barat adalah kiblat. Perhatikan ibu-ibu, antara timur dan barat itu kiblat. Jangan bingung. Nabi ketika mengucapkan hadis ini, posisi Nabi ada di kota Madinah. Sedangkan ibu-ibu kalau pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, panjenengan sholat di Masjid Nabawi, itu arah kiblatnya itu Masjidil Haramnya, posisinya Masjidil Haramnya arah selatan ibu-ibu, arah selatan. Anggap saja kita ada di Madinah sekarang ini, Masjid Nabawi. Anggap di belakang saya itu selatan, belakang saya itu Masjidil Haram, belakang saya itu Masjidil Haram. Saya lanjutkan ya, terus ya. Terus kemudian makanya kata Nabi, antara timur dan barat itu kiblat. Jadi mau geser ke sana kiblat, mau lurus ke sana kiblat, mau miring ke sana, semuanya ini kiblat. Karena posisinya Nabi ada di Madinah, Masjidil Haram arahnya arah selatan. Saya anggap belakang saya itu selatan. Paham sampai di sini? Paham ya? Sedangkan kalau di Indonesia tidak kondisinya. Arah Masjidil Haram itu mana? Barat. Barat itu di belakang saya. Berarti kalau begitu sesuai hadis Nabi tadi, berarti kalimatnya dirubah untuk kita. Antara mana sama mana kiblat itu? Antara utara dengan selatan. Anda mau miring ke sana kiblat, Anda lurus sana kiblat, Anda mau miring ke sana kiblat. Yang bukan kiblat itu sana timur. Paham sampai di sini? Nabi tadi berkata antara barat dan timur itu kiblat. Rasul ngadepnya ke selatan. Berarti barat boleh, ke timur boleh. Yang penting yang tidak boleh menghadap ke arah utara. Kebalikannya, kalau di Masjid
Paham sampai di sini? Ya, sehingga tidak perlu takmir masjid itu softnya dipakai miring-miring. Kamu itu loh ada di mana? Indonesia. Lihat Ka'bah, nggak lihat saya. Berarti kalau tidak lihat Ka'bah, arah hadap kita lihat apa? Masjidil Haram. Ana mau tanya, Masjidil Haram dari Indonesia arah mana? Barat. Selesai. Baratmu, kamu berdiri ke barat mana? Ya ini Ustaz. Ya selesai. Ngapain? Sehingga menjadi soft itu tambah sempit. Kan gitu ya. Nah, paham sampai di sini ya? Baik, jadi tidak perlu. Jadi arah hadapnya itu Masjidil Haram, bukan Ka'bah, karena tidak melihat Ka'bah. Kalau lihat Ka'bah, kita sholat di Masjidil Haram, jelas Ka'bah di depan, baru sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah arah hadap. Kita tidak menyembah Ka'bah, tetapi kita menyembah Rob pemilik Ka'bah. Falyabudu robba hadhil bait. Li ilafi Quraisy itu kan, ilafi mereklatasi sampai kalimat falyabudu, dan hendaklah engkau beribadah menyembah Rob pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Ka'bah cuma arah hadap saja. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita kalau lihat Ka'bah menghadap Ka'bah, kalau tidak lihat Ka'bah menghadapnya kemana? Mestilah dalilnya di mana? Al-Baqarah ayat 144 ya. Baik, kita lanjutkan. Terus yang terakhir, syarat yang ke-9, syarat sahnya sholat. Lanjutannya, kalau nomor 8 tadi menghadap kiblat. Yang nomor 9 terakhir, syarat sahnya sholat, yaitu niat. Niat itu syarat sahnya sholat. Lah niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Itu ibu-ibu sekalian ya. Kita lanjutkan. Lanjut, nomor berapa sekarang? 28. Nomor 28. Jadi intinya Anda kalau sholat, ibu-ibu kalau sholat tanpa iqomah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi kalau pakai iqomah, maka itu tentunya yang ditekankan. Nggak apa-apa, itu lebih baik. Dalilnya mana? Sahih Muslim nomornya 352, Sahih Muslim 352, nomor aslinya 397. Jadi kalau sholat pakai iqomah itu afdol. Dalilnya Sahih Muslim 352, nomor aslinya 397. Tapi kalau panjenengan sholat berjamaah nggak pakai iqomah, sholat panjenengan sah, tidak berdosa, tidak batal. Karena syarat sahnya sholat itu cuma 9, iqomah nggak masuk salah satu dari 9 tadi. Paham? Nomor 28. Apakah iqomah juga dikeraskan seperti adzan? Apakah iqomah juga dikeraskan seperti adzan? Maka jawabannya adalah iqomah juga dikeraskan sebagaimana adzan. Iqomah juga dikeraskan sebagaimana adzan. Cuman teknisnya saja ibu. Kalau adzan mungkin pakai mic luar, speaker luar. Sedangkan kalau iqomah pakai speaker dalam. Karena apa? Iqomah itu cuma memberitahu orang yang ada di dalam masjid. Kalau adzan itu memberitahu masuknya waktu sholat, ya keluar gitu ya. Baik, itu teknisnya. Tapi tetap dikeraskan, sama-sama dikeraskan. Nggak boleh pelan. Itu kalau sholat sendiri, ya. Mana dalilnya? Sahih Bukhari, buka Bukhari. Sahih Bukhari, minta tolong dibuka, dibantu. Nomor 360, Bukhari 360. Kalau nomor aslinya 636. Bukhari nomor 360. Nomor aslinya 636. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, silakan. Apabila kamu mendengar iqamah, maka pergilah sholat berjamaah. Jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju sholat. Terus, dan hendaklah bersikap tenang dan tentram, jangan tergesa-gesa. Baik, jangan tergesa-gesa, bersikaplah dengan tenang. Lihat kalimat awalnya. Jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan,
Berarti kalau begitu jamaahnya mendengar. Nah seperti itu. Hanya saja ibu-ibu sekalian, kalau adzan itu menara atas, kalau iqamah itu di bagian bawah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Tetapi Bu, ada catatan tambahan ini. Ini perlu. Bahkan takmir masjid harus tahu. Takmir masjid harus tahu ini. Ini tambahannya. Jika adzan dikumandangkan di tempat A, tempatnya A, nggak tahu mana itu. Ya, maka iqamah juga di tempat yang sama di tempat itu. Contoh, Masjid Al-Araf. Muadzinnya kalau adzan itu di sini. Di mana kalau adzan? Di sini, samping sini. Kalau adzan, muadzinnya berdiri sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan di sini. Maka iqamahnya juga di sini. Nah, ini kadang-kadang nggak dipahami. Ada masjid itu Bu, ada masjid seperti kalau di Malang ini yang saya jumpai, yang dekat sini aja lah, yang dekat Masjid Baitur Rahmah. Itu kan ada ruangannya Bu ya, ruangannya itu ya, ruangan kanan kirinya itu. Ini ada masjid itu misalnya, adzannya itu di dalam ruangan situ. Jadi makmum itu jamaah tidak tahu siapa yang adzan itu karena di dalam ruangan. Maka terkadang ada sebagian masjid adzannya di dalam ruangan itu, kamar itu, ternyata iqamatnya itu di dekat mimbar sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Mestinya di sana. Sama. Paham sampai di sini ya? Di tempat yang sama, bukan di tempat sholat, bukan, tapi di tempat yang, kecuali Bu kalau adzannya di sini misalnya disiapin mic di sini, adzan di situ, qomatnya juga di sini, nggak apa-apa, sama-sama di situ. Ya, baik. Jadi semestinya begitu aturannya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Syarah Al-Umdah halaman 129. Kita lanjutkan nomor 29. 29. Dia yang adzan, dia yang iqamah, dan dia juga yang jadi imam. Bolehkah? Oh, itu pertanyaannya. Dia yang adzan, diborong semua ini. Dia yang iqamah, dan dia juga yang menjadi imam. Bolehkah? Kenapa? Karena gak ada orang lagi. Gak ada orang lagi ya, gak ada orang lain. Ya, seperti itu. Dia yang adzan, dia yang iqamah, dan dia juga yang jadi imam. Bolehkah? Jawabannya adalah menurut pendapat yang kuat, boleh. Boleh. Ini disebutkan di dalam kitab Mawahibul Jalil. Boleh, pendapat yang kuat boleh. Gak apa-apa. Ya, kasihan kalau yang seperti ini ya. Ya, sudah. Terus kemudian makmumnya dia sendiri. Ya, dia sendiri ya. Saya itu punya cerita yang kayak begini nih, punya Bu. Punya. Saya tinggal di Sepanjang ibu-ibu. Sebelum saya tinggal di Kletek, Sepanjang. Sekarang kan saya tinggal di Kletek. Saya ditinggal di satu desa sama-sama kecamatan Taman di daerah Bebean. Jadi ya kalau mau di ibu-ibu tahu dekat rumah sakit Siti Khadijah lah. Nah itu daerah Bebean. Lah waktu itu saya belum tahu ilmunya, Musola di situ itu ada di desa Bebean itu, musola dekat makam kuburan memang. Itu lah ketika itu tapi saya waktu itu sudah ngisi kajian, cuman saya belum mengikuti pemahaman sunnah, manhaj sunnah ini belum waktu itu ya. Nah pada waktu itu saya pulang kajian itu dari luar kota, nyampe rumah itu kurang 2:30, nyampe rumah itu. Saya mau tidur ini kok, aduh ini kalau tidur lagi nanti kelewat kerinan subuhnya, sudah sampai nunggu subuh, adzan subuh. Begitu saya masuk, dia adzan. Lalu kemudian habis adzan dia baca-baca gitu ya sambil nggak ada orang yang datang. Saya datang sambil memakai pakaian saya putih-putih, gamis. Ya, dia yang iqamah. Lalu kemudian dia juga yang jadi imam. Nggak ada satupun yang sholat situ. Memang musolanya itu belakang, dekat makam memang.
Lah saya kira-kira dia baca Al-Fatihah, saya baru datang. Begitu dia baca waladhdallin, saya baca amin. Itu gini dia. Saya merasa dalam hati, lah pokok nonton ini ya, dalam hati. Itu. Ketika dia ruku, Allahu Akbar, ngintip rupanya di belakang. Saya juga, saya gitu kan, batal, ngapain bang? Ya soalnya dari tadi tidak ada orang, tiba-tiba sampai yang datang pakai putih-putih lagi. Nah ini nasibnya ini ya, nasib ini. Kasihan yang ini nih. Ya akhirnya ya sudah, itu jadi pengalaman saya ya. Baru tahu kalau tidak boleh sholat yaitu dekat dengan makam kuburan, nggak boleh ya. Baik, kita lanjutkan gitu ya. Sebab ada yang kayak begini, ternyata boleh, nggak apa-apa. Dia yang adzan, dia yang iqomah, dia yang jadi imam, nggak apa-apa. Sebab ada yang mengatakan jangan saya tadi sudah iqomah, lu nggak apa-apa. Jadi imam nggak apa-apa. 30. Apa saja yang masuk kategori bid'ah dalam adzan dan iqomah? Apa saja yang masuk kategori bid'ah dalam adzan dan iqomah? Yang masuk kategori adzan, kategori bid'ah ya dalam adzan dan iqomah, yang bisa saya sebut ini ya, maaf ini. Yang pertama adalah ini, yang masuk kategori ini. Yang pertama, memutar murattal Al-Quran sebelum sholat, sebelum adzan biasanya. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Termasuk juga sholawatan, zikir-zikir. Ya Rasulullah, ya salamun. Nah ini ya, baik. Jadi tidak ada tuntunan dari Nabi SAW ya memutar. Ini masjid, jangan dipakai bernyanyi ya. Ini jangan audisi, nggak usah. Yang pertama. Nomor 2, menabuh beduk sebelum adzan. Deng 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 deng. Ya itu ya, ada ya. Mohon maaf Ibu, sebagai tanda masuknya waktu sholat itu pukul beduk atau adzan? Ada. Di zaman Nabi tidak ada, sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada. Saya pernah bawa jamaah itu, dia sarapan pagi di hotel nggak kelihatan. Makan siang di hotel nggak kelihatan. Tiba-tiba sore kelihatan. Kemana Pak? Kok sarapan pagi makan siang nggak kelihatan? Saya itu muteri Masjidil Haram Ustaz. Loh, tawaf. Loh ya bukan, saya muteri masjid. Loh ngapain muteri masjid? Mestinya kan muteri Ka'bah. Kenapa? Saya itu nyari pukul beduk, nggak ada di sini Ustaz. Saya tanya-tanya, ya. Itu. Sampai tanya gimana? Sampai tanya sama siapa? Ya sama orang Arab. Ya apa takoni ya apa ya? Beduk. Deng. Ya nggak bisa bahasa Arab soalnya. La haram. Jadi gitu kan sama polisi ini. Apa karena deng. Saya gini, astagfirullah. Sampai ini malu-maluin Mbak. Iya. Terus sampai pakai baju itu terus bawa nama travelnya ininya, kepelanya. Ya iya Pak Ustadz, saya khawatir tersesat. Astagfirullah. Terus polisinya itu enggak lihat yang lu kepelanya. Ya saya sempat dilihatin loh ya temen toh. Iya. Ini malu-malui travel ya kayak begini. Nggak perlu tawaf, bukan, nggak ada Pak di sini karena memang tidak diajarkan oleh Nabi adzan. Bahkan kita dilarang menyerupai orang-orang orang Nasrani pakai lonceng, orang Yahudi pakai trompet, orang Majusi pakai api, terutama kelompok Zoroaster itu tanda ibadahnya itu api. Loh itu Pak, ya kita adzan bukan itu. Nomor 3, adzan di kuburan. Adzan, ya mengadzani mayit ada nggak? Nah ini adzan mengadzani mayit ya itu. Terus kemudian yang keempat, mengadzani orang pergi haji atau umroh. Adzan di bandara.
Jam 9 pagi di bandara, adzan. Saya bilang, kenapa? Ini mau berangkat umroh Pak Ustadz. Ya Allah. Memangnya kenapa? Karena kan ini sudah pamitan keluarga, harus dianggap hilang ini sudah. Ya, jadi ngapain ya? Itu. Nanti kalau mengadani bayi nanti saya jelaskan. Ini belum. Sudah nomor berapa ini? 4. Mengadan adzan ketika mau berangkat haji atau umroh. Yang kelima adalah menjawab lafaz qad qamatis shalah dengan jawaban menjawab lafaz qad qamatis shalah dengan jawaban aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah menegakkannya dan mengekalkannya. Itu bid'ah. Jadi qad qamatis shalah itu tidak ada jawabannya. Ya tirukan aja sama. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Begitu ya. Itu. Kan iqamah itu ya. Menjawab lafaz qad qamatis shalah dengan jawaban aqamahallahu wa adamaha. Artinya semoga Allah menegakkannya dan mengekalkannya. Oh itu tidak ada Bu. Itu termasuk kategori bid'ah. Baik, yang keenam, menjawab lafaz as-salatu khairum minan naum dengan ucapan sodakta wa barorta. Itu juga bid'ah. As-salatu khairum minan naum, sodakta wa barorta. Itu bid'ah. Apa artinya sodakta wa barorta? Betul ya. Jadi artinya itu adalah semoga kau telah berkata dan berbuat baik atau benar. Sodakta wa barorta, semoga engkau telah berkata dan berbuat yang benar atau yang baik. Ya, baik. Jadi sudah ada berapa itu bid'ahnya? Nah, sekarang saya akan sedikit aja singgung ibu-ibu sekalian, yaitu ini, apa ini? Gimana kalau mengadzani bayi? Ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan kalau mengadzani boleh di telinga kanannya, boleh. Tetapi untuk mengomatinya, dikomati di telinga kiri nggak perlu. Ya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan nggak usah, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini perbedaan ulama. Ibu-ibu silakan boleh pilih, mau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak mengapa. Tapi sebagai gantinya adalah ucapkan dengan doa-doa kebaikan, barakallahu fi kepada bayinya, dan ucapan-ucapan ya yang baik gitu ya. Doakan yang baik. Robbi ja'alni muqimas shalah, Robbi habli min, boleh ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang ibu-ibu mau melakukan mengadzani bayi, adzan saja, nggak usah iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya waktu itu, Ustadz kalau adzan Jumatnya 2 kali, mana yang harus saya jawab? Saya tirukan. Maka dalam hal ini adalah yaitu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Nah, demikian ibu-ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jam 11 ini ya ternyata ya. Hah? Ibu meninggal. Nah, sudah tradisi ya. Nah, bagaimana jika ada anggota keluarga kita yang wafat, namun ternyata masyarakat masih yaitu menganut pemahaman yaitu bolehnya mengadzani mayit, padahal ini tidak ada riwayat yang sahih. Kita yang sudah taklim karena keluarga kita dibegitukan diadzani, sikap kita bagaimana? Cukup dinasehati, sampaikan aja bahwasanya ini nggak ada tuntunannya. Jadi sebelum dibawa ke makam, sampaikan, saya keluarga berterima kasih, yaitu sudah sudah takziah, mudah-mudahan jadi ladang amal. Mohon maaf untuk prosesi perawatan jenazah akan kita lakukan sesuai sunnah kami bersama keluarga kami. Nah, kalau bisa
ada tim perawatan jenazah. Ada nggak di Malang ini? Ada, Masya Allah. Maka itu yang menanganinya, terutama yang ikhwan, yang menangani sampai ke makam. Nah itu harus ada. Namun jika memang qadarullah itu tidak ada, yang penting sudah disampaikan, perkara nanti di sana seperti itu, kita sudah gugur kewajiban. Ya, misalnya mohon maaf ini, kita sudah dari awal perawatan jenazah sesuai sunnah. Mulai dari yang memandikan ibu-ibu, karena yang wafat itu adalah wanita. Ternyata setelah dikafani, giliran jenazah mulai disolati sampai dimakamkan, itu ikhwan semua itu, laki-laki, sampai ngiring ke pemakaman. Ternyata di sana yaitu si yang merawat jenazah ini ikhwan kita, kekeh pendiriannya, kain kafan jenazah talinya nggak usah dibuka karena nggak ada tuntunan, nggak usah dibuka, dibiarin, ditentang. Ya, oh nggak bisa Pak, kebiasaan di sini. Engkau ya apa nanti jadi ini ya. Sampai si ikhwan ini berkata, nggak apa-apa, yang ditakuti saya duluan, nggak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Oh nggak bisa, Bapak ini menyelisih ini, ribut. Nggak usah ribut. Kalau mereka mengendaki harus dibuka, buka aja nggak apa-apa. Dibuka boleh, tetap terikat ini boleh. Dua-duanya ada dalilnya, nggak usah kekeh. Iya, kita fleksibel aja. Kalau misalnya itu mereka mengandung demikian, ya sudah seperti itu. Terus nanti Pak, nanti tidak perlu dibaca-bacain atau apa, ditalkin atau ditahlil setelah ini di makam atau apa. Ternyata mereka tetap melakukan itu, ya sudah, gugur kewajiban. Ya, Bu ya. Sambil didoakan mereka supaya dapat hidayah, karena kita dulu juga sama seperti mereka. Ya, baik. Ya. Sama. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, maka jawabannya as-salatu khairum minan naum. Sama. Baik, demikian kita tutup. Ya, Bu, terakhir. Silakan. Hah? Nah. Ya. 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 Ah. Mikir gak enak plus. Nah. Nah, barakallahu fik. Barakallahu fiki. Jadi bagaimana wanita yang sholat di rumah, dia mendengarkan adzan subuh, lalu kemudian dia hentikan zikir setelah tahajudnya. Apakah setelah adzan subuh itu dilanjut ataukah qobliyah subuh? Qobliyah subuh, Ibu. Qobliyah subuh. Terus Ustaz, apakah boleh saya langsung sholat karena di masjid itu belum iqomah? Boleh, gak apa-apa, karena ibu sholat di rumah. Termasuk suami ibu-ibu misalnya nih, misalnya suami ibu-ibu berkeyakinan yang afdol sholat sunnah itu di rumah. Itu yang benar memang, itu yang benar. Ternyata ketika baru sholat qobliyah, baru masjid itu ternyata nggak ngasih kesempatan yang panjang antara adzan dan iqomah, timernya. Suami ibu mestinya ya itu kan sholatnya di masjid ya, laki-laki ya. Baru qobliyah di rumah, baru 1 rakaat iqomah. Apakah dibatalkan? Nggak usah, karena dia tidak sholat di masjid, dia sholat di rumah kan. Teruskan qobliyahnya sampai 2 rakaat. Meskipun di masjid sudah baca Fatihah, sudah baca surat, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau qobliyah di masjid iqomah ya harus dibatalkan. Ya, kalau masih di rumah nggak masalah. Itu yang lebih afdal, qobliyah dulu, gitu ya. Wallahu a'lam wabishawab. Ya, baik, demikian. Termasuk ibu-ibu kalau misalnya ingin sholat zuhur, ya langsung aja setelah adzan qobliyah, setelah itu ndak nunggu iqomahnya di masjid, langsung sholat zuhur. Termasuk sholat Jumat, begitu adzan Jumat ibu langsung sholat zuhur, nggak apa-apa, tidak harus menunggu pulangnya jamaah, ya. Apalagi nunggu suami pulang. Kalau pulang lah, kalau ke rumah istri satunya, itu di situ poinnya. Itu pesan yang ingin saya sampaikan.
Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.